Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma dengan NIM 19070313. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi MSI selaku pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Adapun pertanyaan pertama yaitu, apakah perbedaan antara ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Jadi, ekosistem rawa merupakan suatu daerah yang tergenang air, baik itu air tawar maupun itu air payau. Beberapa rawa bersifat musiman dan beberapa rawa bersifat permanen. Rawa biasanya memiliki topografi datar sehingga selalu tergenang air. Ciri khas rawa adalah memiliki drainase yang buruk sehingga kandungan asamnya tinggi. Air yang terdapat di rawa-rawa biasanya berasal dari air hujan, sungai atau laut. Rawa merupakan suatu ekosistem yang unik karena terdiri dari tanah dan air. Vegetasi yang umum ditemukan di ekosistem rawa antara lain mangrove dan hutan galam. Sedangkan ekosistem waduk adalah sebuah perairan yang berhenti atau mengenang yang terjadi akibat perbuatan manusia, di mana air tersebut akan disimpan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Biasanya ukurannya besar, kecil, ataupun sedang. Jadi, ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan panahan atau penimbun air yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar. Pertanyaan kedua, hujan dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Jelaskan lebih lanjut. Jadi, hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas atau biasa disebut dari pusat sumber sungai ataupun awal aliran sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah, yang merupakan ujung akhir aliran sungai atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai. Hulu adalah awal mula aliran sungai dan air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa hulu dan hilir memiliki ekosistem yang berbeda. Jika hulu memiliki arus yang sangat deras, sedangkan hilir memiliki arus yang lebih rendah dibandingkan dengan hulu. Pertanyaan ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Jelaskan lebih lanjut. Mangrove juga memiliki kemampuan yang biasa disebut dengan biofilter, yaitu kemampuan untuk menyaring, mengikat, dan memerangkap polusi di alam bebas, berupa kelebihan sedimen, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya. Pertanyaan keempat, apa dampak dari pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Pertanyaan terakhir, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Pencemaran laut juga memberi akibat penurunan perekonomian terhadap nelayan. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia. Pencemaran di lingkungan laut biasa disebut dengan pollution of the marine environment, yaitu dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut, yang dapat mengakibatkan dampak buruk seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap manusia dan juga ikan. Mungkin hanya ini jawaban yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.